Oke, selamat datang semuanya. Coba deh, lihat cangkir kopi yang mungkin lagi ada di depan Anda sekarang. Pernah kepikiran nggak? Di dalamnya itu ada cerita yang, epic banget. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas. Kita bongkar biografinya biji kopi legendaris yang udah mendunia, Kopi Gayo. Jadi pertanyaannya gini, apa sih yang bikin sebuah biji kopi biasa jadi legendaris? Apa cuma karena sejarahnya aja? Atau mungkin ada rahasia gitu ya di tanah tempat dia tumbuh? Atau jangan-jangan kuncinya ada di orang-orangnya? Jawabannya ternyata gabungan dari ketiganya. Dan kita bakal kupas satu persatu lapisannya. Oke, kita mulai perjalanan ini dengan mundur jauh ke masa lalu. Dan fakta pertamanya aja udah bikin kaget loh. Ternyata kopi itu bukan tanaman asli Nusantara. Bukan, dia itu pendatang, komoditas asing yang dibawa sama kapal-kapal kolonial yang mendarat di pesisir Indonesia. Coba kita lihat timeline ini ya. Awalnya di tahun 1707, VOC mulai tanam kopi di Priangan Jawa. 4 tahun kemudian, langsung ekspor. Kelihatannya sukses kan? Tapi ada masalah besar. Hama ini benar-benar ngancurin perkebunan Arabica. Akhirnya mereka terpaksa pindah ke Robusta yang lebih bandel. Nah, tapi lihat titik terakhir ini, 1924. Ini dia kuncinya. Setelah di Jawa agak gagal, Belanda nemuin surga baru buat Arabica, yaitu di dataran tinggi Gayo. Momen inilah, ini dia cikal bakal lahirnya legenda Kopi Gayo. Ini titik baliknya. Jadi bisa dibilang ada dua pemain utama di panggung kopi Indonesia. Pertama ada Arabica, si primadona yang sukanya di dataran tinggi. Dan inilah yang jadi jantungnya Kopi Gayo. Terus ada Robusta, si petarung tangguh dari dataran rendah yang didatangkan buat ngelawan hama tadi. Nah, dua karakter yang beda banget inilah yang akhirnya ngebentuk peta perkopian di seluruh Indonesia sampai sekarang. Nah ini kan jadi bikin kita mikir ya, kenapa sih Indonesia dan Gayo khususnya kok kayaknya ditakdirkan banget jadi rumah buat kopi-kopi terbaik dunia? Jawabannya itu ada di tanah dan udaranya. Yuk kita bedah geografinya. Coba bayangin ini kayak resep rahasia dari alam ya. Ada 4 bahan utama. Pertama, ketinggian. Udaranya sejuk, jadi biji kopinya matang pelan-pelan, rasanya jadi kompleks banget. Kedua, iklim tropis. Hujannya pas, jadi tanamannya nggak pernah kehausan. Ketiga, tanah vulkanik. Ini makanan supernya, penuh mineral. Dan yang terakhir, naungan hutan, yang lindungin dia kayak seorang ibu. Nah, 4 elemen ajaib inilah yang ketemu di Indonesia. Dan dari 4 faktor tadi, yang paling penting itu ketinggian. Coba inget-inget angka ini, 900 sampai 1.700 meter di atas permukaan laut. Inilah zona emasnya. Tempat Arabica paling enak di dunia itu tumbuh. Dan coba tebak, dataran tinggi Gayo ada di mana? Persis di tengah-tengah zona ajaib ini. Sekarang kita ngomongin rasa tanahnya. Serius, ini bukan tanah biasa. Tanah vulkanik di Gayo itu ibarat bumbu penyedap alaminya. Jadi mineral-mineral di tanah itu diserap sama akarnya. Kayak vitamin gitulah. Nah, vitamin inilah yang nantinya kita rasain sebagai rasa yang kompleks dan unik pas kita minum kopinya. Kita itu sebenarnya lagi nyicipin kekuatan gunung berapi. Oke, sejarahnya udah, geografinya juga udah. Sekarang, waktunya kita sorot bintang utamanya, kopi Arabica Gayo itu sendiri. Apa sih yang bikin dia begitu istimewa? Nah, keistimewaannya itu justru ada di sentuhan manusianya. Jangan bayangin perkebunan industri yang gede banget ya, bukan. Kopi Gayo itu lahir dari tangan-tangan petani-petani kecil yang pakai cara-cara tradisional turun-temurun. Dari 3 kabupaten di jantung Aceh inilah, biji kopi premium ini terbang ke kafe-kafe paling keren di Amerika, Eropa, sampai Asia. Nah, inilah yang namanya kopi single origin kelas dunia. Terus, rasanya gimana? Coba bayangin ya, pas diminum itu bodinya lembut, halus banget di lidah. Tapi rasanya tuh meledak, kompleks, ada rasa buah, coklat, ada segernya apel merah. Asamnya juga pas, nggak nyegrak. Dan yang paling juara, setelah diminum, rasanya tuh bersih, clean, nggak ada yang aneh-aneh. Kombinasi inilah yang dicari-cari banget sama para pecinta kopi di seluruh dunia. Eits, ada satu lagi rahasia dapurnya, namanya giling basah. Ini teknik khas Indonesia banget. Gampangnya gini, kulit biji kopinya itu dilepas pas bijinya masih basah. Ini proses yang unik banget, dan inilah yang bikin bodi kopinya jadi tebel dan ada rasa khas earthy-nya gitu. Rasa kayak gini nggak bakal kamu temuin di kopi dari Afrika atau Amerika Latin. Ini tuh ibarat sidik jarinya Indonesia di dunia kopi. Tapi cerita Kopi Gayo itu nggak cuma soal bijinya loh. Jauh lebih dalam dari itu.
Kopi ini udah jadi kayak detak jantung budayanya masyarakat Aceh. Nah, sekarang kita geser fokusnya dari kebun ke orang-orangnya. Sebenarnya apa sih arti secangkir kopi buat mereka? Di Aceh, kopi itu udah kayak bahasa universal. Ada tamu datang, kasih kopi. Mau ngobrol lama sama teman, pasti sambil ngopi. Bahkan, deal bisnis yang penting-penting itu seringnya disepakati di atas meja sambil minum kopi. Jadi ini bukan sekedar minuman, ini tuh perekat sosial. Bener-bener ngalir di setiap sendi kehidupan mereka. Dan maknanya lebih dalam lagi. Ada ritual doa khusus, namanya dua nikupi, yang selalu diucapin sebelum menanam. Buat mereka, punya kebun kopi itu bukan cuma soal cari duit, bukan. Ini soal martabat, soal harga diri, soal warisan keluarga. Nah, ikatan yang sakral ini dirayain bareng-bareng setiap tahun pas festival panen. Disitulah kelihatan banget kalau kopi, budaya, dan masyarakat itu udah jadi satu, nggak bisa dipisahin. Oke, kita udah lihat sejarahnya, geografinya, sama budayanya. Sekarang, yuk kita satuin semua kepingan puzzle ini. Jadi, kalau kita minum secangkir kopi Gayo, warisan apa sih yang sebenarnya lagi kita minum? Nah, ini dia intinya. Kopi Gayo itu bukan cuma sekedar hasil pertanian, ini tuh kayak sebuah alkimia, sebuah keajaiban. Campuran dari takdir sejarah zaman kolonial, berkah alam berupa geografi vulkanik yang sempurna, dan yang paling penting, jiwa dari budaya lokal yang kuat banget. Tiga kekuatan ini, sejarah, alam, dan manusia, itulah yang nyatu secara ajaib di dalam setiap cangkir kopi yang kita minum. Jadi, lain kali pas kamu pegang cangkir kopi panas, nggak harus Gayo, kopi apa aja. Coba deh berhenti sebentar. Lihat ke dalam cangkir itu, terus tanya ke diri sendiri. Kira-kira cerita epik apa ya tentang sejarah, tanah, dan manusia yang tersembunyi di dalam cangkir saya ini?